Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sehat ya teman-teman. Kemarin kan kita udah bikin calamari alias cumi tepung dengan sambal terasi mentah ya teman-teman. Nah, karena kemarin itu saya hanya memakai bagian badannya aja, masih ada tentakelnya saya simpan di kulkas. Hari ini bagaimana kalau kita akan bikin sapo tahu cumi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tahu sutra atau tofu ya teman-teman. Sebenarnya tofu sih bahasa Inggrisnya tahu ya. Jadi saya sudah menyiapkan tahu sutra. Kemudian di sini ada 1 buah wortel, 3 buah putren, kemudian tomat, bawang bombay ini sekitar 1 biji. Kemudian ada bawang putih. Nah, di sini saya pakai jamurnya ada 2 macam jamur ya teman-teman. Saya pakai enoki sama jamur tiram. Kemudian saya pakai kembang kol dan tidak lupa daun bawang. Bahan seafoodnya saya pakai cumi ya teman-teman, bagian tentakelnya aja. Ini enak banget. Kemudian untuk bahan bumbunya seperti biasa itu ada gula, garam, merica, micin, penyedap rasa ayam. Nanti saya akan menambahkan lada hitam sedikit agar lebih strong si ladanya. Dan itu lebih enak loh teman-teman. Boleh dicoba deh nanti. Kemudian di sini saya akan menambahkan tomat, saori, ini saus tiram, saya pakai merek ini. Kemudian saus raja rasa dan tidak lupa kecap asin. Sekarang kita akan memulai memotong-motong bahannya dulu ya teman-teman. Yuk teman-teman ikutin saya. Untuk yang pertama kita akan memotong tahu sutra ini ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, untuk memotong tahu sutra ini harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Maaf ya teman-teman, ini berair, saya buang dulu airnya biar nggak basah mejanya. Setelah kita keluarkan dari bungkusnya, kita potong-potong ya teman-teman. Ini dipotong agak tebal ya teman-teman, dan perlahan-lahan pastikan pisau teman-teman tajam agar tahunya tidak rusak ya teman-teman. Cara mengeluarkannya tinggal dipencet di bagian belakangnya ya teman-teman. Untuk bawang putihnya cukup digeprek saja ya teman-teman, tidak perlu dicincang. Nah, seperti ini saja. Ini tidak perlu dicincang ya teman-teman. Kemudian untuk bawang bombay, seperti biasa kita akan memotong miring ya teman-teman ya. Potong samping, bukan potong bulat ya teman-teman. Ini kemarin adalah bawang bombay sisa bikin burger. Jadi teman-teman, sebagian bahan dari sapo tahu ini adalah bahan yang tersisa di kulkas saya ya. Karena saya bingung, ada beberapa potong bawang bombay yang masih tersisa, maka saya mengidekan untuk bikin sapo tahu ini. Karena untuk masakan yang selanjutnya yang akan saya masak itu belum membutuhkan bawang bombay teman-teman. Jadi sayang kan bawang bombaynya kalau busuk, jadi kita manfaatkan aja. Untuk tomatnya ini dipotong 4 aja ya teman-teman. Boleh ditambahkan, tomatnya ini hanya sebagai pemanis kok teman-teman, jadi bukan sebagai bahan utama ya. Jadi hanya untuk menghidupkan warna dari makanan agar lebih bervariasi. Seperti ini kita sisihkan. Untuk putrennya seperti biasa ya teman-teman, kita kupas dulu dan kita buang kulit serta rambut neneknya tuh. Jadi untuk makanan seperti sapo tahu, kemudian capcay, itu adalah makanan-makanan yang tidak boleh dipanaskan kembali ya teman-teman ya. Jadi harus habis dalam sekali santap. Jadi bikinnya porsinya disesuaikan dengan penghuni rumah agar itu tidak dipanaskan lagi untuk besoknya.
karena vitamin di sayurnya akan rusak jika dipanaskan kembali teman-teman. Itu yang saya tahu ya untuk sayur manis seperti wortel dan teman-temannya. Setelah dicuci bersih, putrennya ini atau jagung mudanya kita potong serong ya teman-teman. Sebenarnya sama aja sih seperti bikin capcay, hanya bedanya di sini kita pakai tahu dan beberapa jamur. Dan seharusnya sih untuk sapo tahu ini pakai jamurnya jamur kuping ya teman-teman, yang hitam itu loh. Tapi karena persediaan saya nggak ada, jadi saya pakai jamur yang ada di kulkas aja. Kemudian untuk wortel jangan lupa dibuang bagian ujung sama pangkalnya ya teman-teman. Kita kupas. Kemudian untuk wortelnya dipotong menjadi dua bagian ya teman-teman. Bagian atasnya kita belah menjadi dua dan kita potong-potong serong. Untuk kembang kolnya teman-teman jangan lupa ya cucinya di air hangat dan di tepis-tepiskan seperti ini agar jika ada hama yang menempel itu mereka keluar ya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, kalau menurut saya, kalau misalnya di satu tanaman itu ada hama, berarti itu bisa dipastikan sebenarnya sehat ya teman-teman, karena tidak menggunakan pestisida ataupun insektisida atau pengusir hama yang berbahan kimia. Kemudian kita potong-potong, nggak apa-apa agak besar-besar ya teman-teman, biar lebih puas makannya. Kemudian untuk jamur tiramnya dipotong seperti biasa aja teman-teman ya. Boleh tipis, boleh juga tebel-tebel, nggak apa-apa, sesuai selera aja. Sisihkan. Jangan lupa di bagian bawahnya ini dibuang ya teman-teman, karena itu langu. Kalau saya punya teman orang Batam kalau bilang langu tuh katanya maung. Kalau orang Banjar bilang itu mahung. Kalau maung itu kalau kata orang Sunda mah harimau ya. Kemudian untuk si jamur enokinya ini, karena saya lagi diet nasi ya teman-teman, jadi saya perbanyak bahan di sini. Ini setelah kita buang akarnya, kita cuci sebentar di air mengalir, kemudian kita potong menjadi dua bagian ya teman-teman. Bagian atasnya tentu saja sudah terpisah ya teman-teman, tinggal di bagian bawahnya aja yang kita pisah-pisahkan. Jangan terlalu tipis agar dia masih terasa pada saat dimakan nanti ya teman-teman ya. Kucai atau daun bawang ini boleh panjang-panjang seperti ini, boleh juga serong atau bulat-bulat kecil boleh juga ya teman-teman. Saya lebih suka seperti ini. Kemudian untuk cuminya teman-teman ini dipotong dua aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau kata orang Jawa, biar nggak kewer-kewer. Kita potong bagian tentakel dan lehernya. Leher ya, emang cumi-cumi punya leher ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah bahan semua sudah terpotong seperti ini, sekarang langkah pertama kita akan memasaknya. Yuk teman-teman, ikutin saya. Teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan wajan berisi minyak ya. Nah, minyak ini untuk menggoreng si tofu ini tadi, agar tidak hancur pada saat pembuatan sapo tahunya. Kemudian untuk saus tomat, di sini saya mencampurkan sedikit saus sambal ya teman-teman, itu sekitar 1 sendok makan. Kemudian saus tomatnya sekitar 3 sendok makan, agar warnanya lebih strong ya teman-teman, lebih merah biar cantik. Kemudian nggak lupa juga saya di sini menyiapkan larutan tepung maizena ya teman-teman untuk pengentalnya. Sepertinya sudah panas ya teman-teman minyaknya, kita masukin tahu sutranya. Untuk menggoreng tahu sutra ini
benar-benar panas ya teman-teman, agar dia bagian permukaannya cepat matang. Setelah kekuningan seperti ini, kita angkat ya teman-teman. Ini insiden ya teman-teman ya, jadi mungkin dipakai sama anak saya buat goreng apa gitu wajan saya tadi, jadi lengket, jadi kurang cantik deh tahunya. Kita kurangin minyaknya ya teman-teman. Kita matikan kompornya dulu. Kita nyalakan kompor ya teman-teman dengan sedikit sisa minyak tadi. Kemudian untuk yang pertama kita akan menumis bawang bombay dan bawang putih ya teman-teman. Ini kita tumis sampai wangi dan layu. Setelah wangi dan layu, kita akan masukkan cumi ya teman-teman terlebih dahulu. Setelah setengah matang seperti ini, kita masukkan air ya teman-teman. Kita tambahkan air sekitar kurang lebih 500 ml. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Teman-teman sudah mulai mau mendidih ya teman-teman, boleh kita tambahkan bumbu penyedap. Di sini saya menambahkan setengah sendok teh micin, kemudian sedikit merica bubuk atau lada putih, dan saya di sini akan menambahkan lada hitam ya teman-teman agar sedap rasanya. Kemudian seperempat sendok makan penyedap rasa ayam, setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan penuh gula pasir. Kita aduk agar merata dan larut. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan wortel ya teman-teman, wortel, kemudian kembang kol. Tomatnya ini nanti belakangan barengan sama si daun bawang. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan jamur tiram ya teman-teman. Kita aduk agar merata ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan saus. Kita tunggu kembali sampai mendidih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan saus tiram 1 sendok makan penuh ya teman-teman. Seperempat sendok makan kecap asin. Oh, tadi 1 sendok makan penuh saus tiram, bukan 1 sendok teh ya teman-teman. Kemudian untuk saus rasanya seperempat sendok makan. Kita aduk. Di sini kita akan masukkan brokoli ya teman-teman. Kita aduk kembali. Di sini sudah boleh dites rasa ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk tes rasa. Mantap. Kita tunggu lagi sampai brokolinya setengah matang, baru kita masukkan bahan sisa yang lainnya. Setelah kembang kolnya setengah matang, kita masukkan tahunya ya teman-teman. Kemudian kita aduk perlahan agar tahu tidak hancur ya teman-teman ya. Jangan lupa masukkan enoki. Ada yang belum kepotong teman-teman. Tidak lupa kita masukkan yang terakhir ini sebelum kita masukkan tomat dan daun bawang, yaitu cairan campuran tepung maizena dengan air ya teman-teman. Katanya sih teman-teman ya, katanya nih kalau Chinese food itu lebih enak dimasak pakai wajan tradisional dibandingkan wajan yang modern katanya. Jangan lupa kita masukkan tomat dan daun bawang ya teman-teman. Cantik bukan? Dan kita langsung matikan. Jadi baiklah teman-teman, kita sajikan ya sapo tahu buatan saya ini, sapo tahu seafood. Jadi teman-teman, untuk sapo tahu ini teman-teman boleh menambahkan bakso ataupun jamur-jamur yang lainnya ya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan bakso?
karena kami sedang program makan sehat teman-teman, alias sedikit diet untuk mengurangi berat badan. Wow, segar ya teman-teman kelihatannya. Baiklah teman-teman, lunas ya setoran saya hari ini. Sapo tahu seafood ala saya. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel saya ini semakin ramai dan semakin maju. Kirimkan juga ide-ide dan saran ataupun kritik di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa pesan saya, masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.